Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu dan tepatnya hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang baru saja aku baca dari sebuah aplikasi dan di sini ceritanya cukup mengganggu. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir video nanti. Selamat menyimak ceritanya Warung Gaib Tepi Jalan. Jadi ini adalah sebuah kisah misteri yang menimpa seorang pemuda atau mahasiswa yang bernama Radit. Buat kalian-kalian yang suka banget bersepeda motor di malam hari, yang suka ngampus tapi nggak langsung pulang ke rumah, melainkan nongkrong dulu sampai tengah malam baru pulang ke rumah, mungkin kalian sempat beberapa kali mengalami di mana di malam-malam tertentu itu suasananya itu lain daripada yang lain. Rada sepi, rada sunyi, rada senyap, dan rada membuat bulu kudu begitu. Dan inilah pula yang dialami oleh Radit, seorang mahasiswa yang malam itu pulang dari kampus gak langsung pulang ke rumah, melainkan seperti biasa dia nongkrong di rumah seorang temannya dia. Dia di sana bercerita-cerita, main game, sampai menjelang tengah malam dia baru pulang. Jadi Radit ini adalah seorang mahasiswa, dia hobi banget nongkrong. Dia ini punya geng 5 orang cowok semuanya nih. Yang 2 orang itu rumahnya deketan sama Radit, namanya Aryo. Tetapi yang 3 lainnya itu rumahnya jauh-jauhan. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan di awal-awal bahwa Radit ini punya geng 5 orang. Mereka itu setiap pulang dari kampus, selalunya itu nggak selalu pulang langsung ke rumah, tetapi melainkan mereka lebih suka nongkrong dulu. Entah itu di kafe, entah itu di mall, entah itu nonton film, entah itu di rumah temannya dia buat ngegame doang, atau bahkan cuma sekedar nongkrong di warung tepi jalan. Tapi lebih seringnya sih mereka ngegame bareng. Nah biasanya mereka berlima ini nongkrong itu selalu sampai jam 1 pagi, sampai jam 2 pagi, bahkan sering kali itu sampai jam 3 pagi. Tapi entah apa yang terjadi malam hari itu, mereka memutuskan walaupun masih jam setengah 12 malam, mereka memutuskan untuk bubaran. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Yang 3 orang karena rumahnya beda arah, mereka mencar kan. Nah 2 orang nih, Radit sama Arjo, karena rumahnya cuma deketan beda gang doang, mereka memutuskan untuk pulang naik sepeda motor masing-masing. Dan walaupun dalam perjalanan pulang, mereka tuh saling beriring-iringan nih. Jadi mereka berdua beriringan, Aryo di depan, Radit di belakang. Malam itu mereka memutuskan untuk bubaran lebih awal, itu alasannya adalah mereka itu merasa badan mereka itu entah kenapa capek-capek nggak kayak biasanya. Dan lagian, itu suasana di luar itu juga lagi gerimis. Dan mereka semua ini membayangkan kalau mereka tiduran di rumah kayaknya bakalan lebih nyaman. Nah setelah mereka memutuskan pulang, Radit di belakang, Aryo di depan, tiba-tiba setelah mereka berjalan beriringan sejauh kurang lebihnya itu 2 km lah gitu. Tiba-tiba si Aryo tuh menepi minggir. Nah Radit kaget tuh, dia nanya, ikutan nepi, dia nanya, kenapa yo? Kenapa lo menepi? Ini Dit, ban motorku nggak enak. Tadi lo lihat kan di sana tuh ada polisi tidur. Nah itu gue hajar aja tuh, gue hantam aja. Tapi ternyata sekarang kayaknya ada sesuatu deh sama ban motor gue. Gitu katanya si Aryo. Nah mendengarkan penjelasan Aryo, Radit kaget nih. Loh, polisi tidur mana, gue nggak lihat. Nah karena si Radit bilang nggak lihat ada polisi tidur, Aryo gantian kaget. Masa polisi tidur segede gitu lo nggak lihat? Nah setelah memeriksa kondisi ban motornya si Aryo, Radit ini kemudian memutuskan untuk mengajak Aryo ini untuk sekedar beristirahat di sebuah warung yang nggak jauh dari tempat mereka menepi itu. Radit dari kejauhan tuh melihat ada warung yang sepi gitu. Nah karena jarak rumah mereka masih lumayan jauh, sekitar 10 kilometeran, akhirnya Aryo pun mengiyakan dan mau. Mereka mampir ke sebuah warung yang mereka lihat dari tepi jalan itu. Emang sih mereka berdua melihat ada sebuah warung yang remang-remang lampunya, tetapi cukup terang lah gitu kalau dilihat dari jarak dari kejauhan. Kenapa mereka bisa melihat? Karena warung itu tuh sedikit lebih mendapatkan penerangan lampu jalanan. Karena memang letaknya itu sedikit tidak jauh dari sebuah papan iklan yang besar banget. Papan billboard yang gede itu. Entah kenapa malam itu Aryo sama Radit itu ngerasa suasana jalanan yang walaupun ini memang sudah biasa mereka lalui setiap harinya, itu berbeda. Entah sepinya itu sepi gimana, pokoknya dia ngerasakan gak enak aja gitu Radit sama si Aryo ini tuh. Mungkin mereka menebak karena suasananya emang lagi gerimis, jadi pengguna jalan tuh gak terlalu banyak. Akhirnya mereka berdua pun naik sepeda motor lagi. Beberapa saat kemudian tibalah mereka tepat di sebelah warung tersebut, warung yang dimaksudkan tadi. Ya mungkin karena mereka capek, mereka memutuskan untuk istirahat aja dulu gitu. Nah mereka kan parkir dulu tuh sepeda motornya di pinggirnya warung. Setelah itu mereka jalan kaki untuk masuk ke dalam warung. Gak lama kemudian, Radit itu tersandung di sebuah papan yang ternyata setelah mereka lihat, papan apa tuh gitu kan, itu adalah papan yang bertuliskan kilometer 12. Hati-hati lo Radit, kata Aryo gitu. Nah setelah itu mereka pun memutuskan untuk langsung masuk ke dalam warung tersebut.
Di sana mereka disambut oleh pemilik warung, seorang bapak-bapak dan seorang ibu-ibu, yang mereka berdua beranggapan mereka berdua itu adalah suami istri. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik warung itu tuh ramah-ramah banget. Mereka langsung menyambut Radit dan Aryo. Mau pesan apa mas katanya. Nah si Radit langsung bilang, mau kopi hitam 2 pak. Kalau ada sih ada makanan ringan juga boleh. Nah setelah itu bapak-bapak itu langsung masuk ke dalam bagian warung belakangnya. Jadi kayak di bagian dapur warungnya gitulah ya. Gak lama setelah itu, ibunya keluar membawakan 2 cangkir kopi hitam dan juga sepiring makanan ringan, ada roti bakar dan juga beberapa potong gorengan. Nah setelah merasa cukup beristirahat dan juga sudah menikmati kopi, makan beberapa gorengan, akhirnya Radit pun manggil tuh si ibu situ punya warung tuh. Dia bilang, bu berapa bu? Oh sudah mas. Ya berapa bu? Tadi makan apa aja ya mas, kata si ibu. Ini 2 kopi bu, ada 2 roti bakar sama 1 gorengan yang kita makan. Katanya gitu. Oke mas 20.000 katanya. Setelah mereka membayarnya, mereka pun berjalan ke arah motor untuk kembali melanjutkan perjalanannya kan. Nah, saat menuju ke sepeda motor, lagi-lagi Radit menyandung papan yang bertuliskan kilometer 12 tadi. Jadi 2 kali Radit kesandung. Singkat cerita, Radit sama Aryo ini kembali melanjutkan perjalanan pulangnya ke rumah yang kurang lebih 10 km tadi. Nah, kemudian setelah kurang lebihnya 10 km, akhirnya mereka pun harus berpisah karena rumah mereka itu beda gang. Sampailah mereka di sebuah persimpangan, Radit ke kanan, Aryo ke kiri. Nah, ceritanya nih mereka udah tiba nih di rumah masing-masing. Ini yang mau gue cerita ini si Radit. Radit sampai di rumah, dia masuk ke kamar, dia mandi, dia setel alarm jam 5 untuk bangunin dia sholat subuh tuh, kemudian langsung dia bergegas untuk tidur. Singkat cerita, Radit pun terbangun karena alarm berbunyi. Ternyata udah jam 5. Tapi di saat dia terbangun, dia tuh kemudian terkaget dengan suasana kamarnya yang sudah berubah menurut dia. Kamarnya yang tadinya biasa aja ya, emang kamarnya dia kan. Tiba-tiba dia merasa, kok jadi surem kamar gue, kenapa jadi gelap kamar gue, dan kenapa ada satu sisi tembok itu yang rusak. Intinya kayak bukan di kamarnya lah gitu. Di tengah kebingungannya, sembari menengok ke kanan dan ke kiri dan meyakinkan dirinya, dia ini sebenarnya mimpi atau nyata. Dan masih di tengah kebingungannya, tiba-tiba Radit menemukan 2 orang sosok di salah satu sisi tembok kamarnya. Kemudian Radit mengamati nih, siapa 2 sosok ini. Dan ternyata setelah diamatinya, ternyata 2 sosok itu adalah sosok penjaga warung. Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi. Tapi dengan raut muka yang sedikit menyeramkan dan pucat. Nah karena ketakutan, Radit pun kembali memejamkan matanya. Dia kembali tidur dan baru terbangun jam 7 pagi. Nggak sholat subuh jadinya dia. Dengan rasa yang masih sangat-sangat penasaran, dia akhirnya memutuskan untuk segera mandi dan kemudian langsung lanjut pergi kuliah. Dan dengan kesengajaannya dia sengaja menelusuri jalan, rutenya itu sama kayak yang semalam dia pulang tuh. Nah setelah sampainya di sebuah papan iklan besar, dia pun melihat tuh sama seperti semalam, ada sebuah papan bertuliskan kilometer 12 yang jatuh roboh. Dan Radit pun yakin kalau itu adalah tempat titik di mana warung kemarin yang semalam itu dia mampir tuh. Tapi anehnya kok dia nggak ngelihat ada warung. Yang dia lihat malah ada kebun kosong. Dan di tengah kebun kosong itu ada sebuah bangunan yang salah satu sisi temboknya itu rusak dan hancur. Dia amati, berhenti dari motor, dan dia amati tuh bener-bener. Kira-kira warung yang semalam itu kemana? Di tengah-tengah dia kebingungan mencari warungnya, tiba-tiba dia mendapati 2 sosok di dalam bangunan yang temboknya rusak tadi. Nah si Radit langsung tahu bahwa 2 sosok itu adalah sosok bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya warung semalam dan juga sosok yang sama yang datang ke mimpinya semalam. Tapi dengan wajah yang pucat dan tatapan yang kosong. Akhirnya Radit pun ketakutan, ada yang gak beres nih kata si Radit dalam hati kan. Dia langsung naik ke atas sepeda motornya, dia pun langsung menancap gas, dan dia pun mencari tempat yang setidaknya itu rame untuk nanya. Dan di sana dia pun menemukan sebuah warung tempat orang jualan nasi uduk. Akhirnya Radit pun memutuskan untuk mampir sekaligus sarapan. Nah di tengah-tengah sarapannya itu, sambil lalu iseng, dia nanya ke si empok-empok tukang nasi uduk itu. Dia nanya, "Po, itu yang di sebelah papan iklan gede itu ada papan kilometer 12 rubuh itu kenapa, Po? Di situ ada warung ya, Po, kalau malam, Po? Semalam itu sepi kenapa ya? Kok nggak kayak biasanya? Jalanan ini kan selalu rame biasanya." Nah si empok tukang nasi uduknya tuh kaget mendengarkan Radit ngomong kayak gitu kan. Loh enggak nih mas, semalam itu di sini justru rame banget. Semalam itu justru jalanan di sini itu macet banget sampai pagi mas, katanya gitu. Walaupun gerimis tapi tetap rame mas. Wah masa sih, semalam saya lewat sini tuh sepi banget. Saya kemarin tuh sempet tuh ya kan mampir di warung di sebelah papan reklame gede itu po, katanya gitu. Nah mendengar itu si empoknya makin kaget. Warung di sebelah mana mas? Itu po yang di sebelah papan reklame gede tuh, di sebelah billboard, katanya. Mbak-mbak alias empok-empok penjual nasi uduk pun terdiam dan sembari menjelaskan perlahan kepada Radit. Mas, di situ memang dulunya ada sebuah warung. Tetapi kira-kira 3 bulan yang lalu, warung itu udah nggak ada mas, udah tutup. Yang punya bapak-bapak sama ibu-ibu dia itu suami istri. Tapi pada suatu malam,
ada sebuah truk yang remnya blong kemudian menabrak warung tersebut. Sampai rusak hingga akhirnya warung itu pun nggak bisa buka lagi. Nah, karena memang pemilik warung, Mas, bapak dan ibu itu ikut tertabrak truk malam itu, Mas. Akhirnya mereka berdua pun tewas. Di situ Radit langsung merinding dan mulai menyadari bahwa sosok yang menemuinya di dalam mimpi dan yang barusan tadi dia lihat itu adalah memang sosok arwah si pemilik warung. Tetapi di sini yang lebih membuat bergidik lagi adalah berarti yang semalam saat dia sama Aryo mampir itu siapa yang melayani mereka? Dan jika benar warung itu sudah nggak ada sejak 3 bulan yang lalu karena ketabrak truk dan pemilik warungnya sudah meninggal, artinya semalam Radit sama Aryo itu dilayani sama hantu kan? Oke guys, itulah cerita yang saya temui di sebuah aplikasi yang berjudul Warung Gaib Tepi Jalan. Mungkin di antara kalian pernah mengalami hal yang serupa. Kalian pulang malam-malam, tiba-tiba suasana jalanan sepi, atau suasananya sedikit berbeda dari biasanya. Atau bahkan kalian ada pengalaman yang mirip-mirip, kalian pernah mampir di sebuah tempat atau sebuah warung, yang ternyata warung tersebut adalah warung gaib. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Thank you banget sudah mau menyimak cerita ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.